Salam cerdas. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita dari kanal Awale Rizky kali ini membacakan satu berita terkait penyaluran dana desa dan pembentukan koperasi merah putih ya. Artikelnya agak panjang, ditulis di Kompas ID ya, Kompas Berbayar. Judulnya Purbaya syaratkan pembentukan koperasi merah putih dalam penyaluran dana desa. Nah, beritanya begini. Berita sekaligus ini opini ya kalau artikel seperti ini oleh jurnalisnya bernama Dimas Waraditya Nugraha. Nah, ditulis begini, pemerintah mengubah ketentuan penyaluran dana desa. Pemerintah desa yang ingin mencairkan pendanaan tahap kedua kini mesti menyertakan bukti pembentukan koperasi desa merah putih atau KDMP sebagai syarat pencairan. Konsekuensinya, sebagian anggaran desa akan digunakan untuk mencicil pembiayaan pembangunan koperasi yang nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Nah, kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru ya tentang pengalokasian dana desa. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Kamis 27 November menjelaskan bahwa sebagian dana desa memang diperuntukkan untuk membayar cicilan pembangunan KDMP. Namun ia mengaku akan melihat kembali implementasi kebijakan ini nantinya. Jadi ini sudah mulai dari tahun 2025 ini ya yang pencairan kedua. Kalau dari berita ini begitu, jadi tidak hanya tahun depan. Nah, dana desa kan sebagian dipakai untuk bayar koperasi desa merah putih. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, tapi pada dasarnya yang ada di tangan saya sekarang adalah 60 triliun ini keterangan Pak Purbaya. Dan desa untuk anggaran tahun 2026. Jadi ini kita masih belum sepenuhnya informatif ya ini ya. Apakah mulai dari tahun 2025 pencairan kedua yang belum selesai itu dipakai sebagiannya untuk pembangunan koperasi desa merah putih, dalam hal ini infrastrukturnya Kopdes ya, itu satu kemungkinan. Yang kedua, kalau dari keterangan Pak Purbaya ini sebetulnya mulainya tahun depan ya. Nah, dalam PMK teranyar yang tadi baru saja diteken oleh Purbaya, mekanisme penyaluran dana desa masih dilakukan dalam 2 tahap. Jadi sama dulu juga 2 tahap. Tahap 1 tetap diatur sebesar 60% dari pagu. Nah, kemudian tahap kedua masih ditetapkan 40% dari pagu anggaran dana desa yang ditentukan penggunaannya oleh setiap desa. Paling cepat pada April tahun berikutnya. Ini juga mesti kita pahami ya. Jadi tahap kedua dari anggaran 1 tahun dicairkan itu pada tahun berikutnya. Ini kita mulai makin sedikit mendapat gambaran ya. Syarat penyaluran untuk tahap 1 juga masih sama. Sudah adanya penetapan APBDes ya. Jadi anggaran pembangunan desa, anggaran pendapatan belanja desa, maaf bukan anggaran. Nah, surat kuasa pemindahan buku dan lain-lain kan sudah berlangsung 10 tahun. Jadi udah tahu. Juga ada daftar keluarga penerima manfaat BLT, itu yang tahap 1 yang 60%. Dengan demikian ini juga pastilah dilakukan setelah minimal di triwulan kedua atau bahkan bisa ketiga, karena kan APBDes-nya belum tentu sudah, segala persyaratan belum tentu selesai, kira-kira gitulah. Nah, maka pencairan keduanya bisa molor sampai tahun berikutnya, tapi banyak yang di akhir tahun bersangkutan. Namun ketentuan persyaratan tahap 2 ditambah. Nah, ini maksud tulisan ini, ada tambahan dibandingkan biasanya pada tahap kedua ini, ada tambahan syarat dalam PMK sebelum yang ini ya. Pemdes hanya perlu melaporkan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya. Laporan realisasi tahap 1 mesti menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah 60% dan rata-rata capaian keluaran paling rendah 40%. Jadi ada syarat-syarat itu untuk pencairan setiap tahap. Nah, kemudian ini diikutip peraturan baru nih ayat 3 pasal 24
MK nomor 81 tahun 2025. Persyaratan penyaluran tahap 2 ditambah. Pemerintah desa wajib menyertakan. Nah, ini berarti kan kalau dari berita ini yang tahap kedua 2025 ini sudah pakai ini nih. Nah, wajib menyertakan akta pendirian Badan Hukum Koperasi atau Kelurahan Desa Merah Putih ya. Lalu bukti penyampaian dokumen itu ke notaris. Lalu surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan KDMP. Jadi ada lagi ini, jadi di anggaran pendapatan belanja desa juga ada komitmen dukungan untuk pembentukan KDMP. Jadi ini di satu sisi sudah wajib pendiriannya, lalu sampai bahkan bukti yang sampai notaris. Nah, sedangkan komitmen dukungan kan berarti tidak hanya dalam rangka pembentukan, tapi sebetulnya pengelolaan jadinya. Pertimbangan perubahan aturan tersebut merujuk kepada kebijakan Presiden untuk mendukung percepatan pembentukan KDMP di seluruh desa. Pada 22 Oktober 2025, Presiden menerbitkan instruksi ya yang menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melaksanakan pembangunan fisik KDMP. Saya ralat sedikit ya, jadi tidak lebih sempit dari infrastruktur, tapi fisik KDMP itu diserahkan kepada PT Agrinas. Kita juga tahu dari berita-berita dan di sini pernah membahas juga dalam pelaksanaannya melibatkan juga TNI ya untuk pengawas atau dan lain sebagainya. Sebelumnya Purbaya menyampaikan kewajiban yang muncul dari pembiayaan pembangunan KDMP. Nah, kalau dari berita ini berarti ini sudah nih yang sekarang sedang dijalankan di semester kedua 2025 ini, ya karena dengan adanya penunjukan pembangunan fisik ini sudah nih. Nah, dalam hal ini sebagian dana desa akan dialokasikan untuk menyicil kewajiban atas pembangunan KDMP. Pemerintah sudah menyiapkan plafon pinjaman maksimal 240 triliun untuk mendanai operasional sekitar 80.000 KDMP. Nah, ini jadi meluas lagi nih. Jadi ini saya kira jurnalisnya ini juga harus mungkin dalam tulisan-tulisan berikutnya lebih rinci, tapi pemirsa sekurang-kurangnya dari informasi jurnalis ini kita mendapatkan beberapa informasi meskipun beberapa lagi perlu rinciannya. Jadi saya bacakan sedikit, saya komentari sedikit. Pertama, pencairan tahap kedua APBD dana desa di tahun 2025 ini kan diubah aturannya gitu. Nah, kita tidak tahu apakah dalam pencairan kedua ini sudah termasuk keperluan untuk pembangunan fisik, itu belum jelas ini. Tapi kelihatannya ada tanda-tanda itu. Karena persyaratannya ditambahkan, biasanya tidak ada syarat itu untuk pencairan kedua, itu ada syarat informasi dan tentang Kopdes ya, terutama sudah selesai aspek hukumnya, lalu ada juga komitmen. Komitmen ini berarti bukan hanya tahun 2025, komitmen selanjutnya dari desa untuk mendukung Kopdes melewati dana desa. Nah, saya baca lagi sekitar 40 triliun dipakai untuk Kopdes Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Nah, ini Purbaya. Ini kita sekali lagi juga ini kelihatannya kalau dari versi Purbaya ini mulai tahun depan. Tapi dari struktur berita dan saya juga baca berita lain sudah mulai di tahun ini gitu. Karena tahun 2025 itu pencairannya bisa sampai di awal tahun depan kan. Bisa selambat-lambatnya gitulah. Dengan kata lain, dana desa 40 triliun akan digunakan untuk membayar cicilan atas kewajiban pembangunan 80.000 KDMP. Ini tafsirannya jurnalis begini nih. Dengan estimasi maksimal pendanaan 3 miliar per koperasi, total pembayaran itu dapat mencapai 240 triliun. Nah, kalau konstruk ini kan untuk tidak hanya membangun fisik nih sebetulnya, tetapi seterusnya. Jadi yang kita harus cari informasi lebih jauh selain dari tulisan ini. Hal itu juga disampaikan oleh Agrinas ya yang di DPR. Pendanaan satu koperasi maksimal 3 miliar. Ini juga sama ya, jadi maksudnya ini si Agrinas ini kan bangun fisik nih, 3 miliar nih, apakah fisiknya saja atau keseluruhan pengelolaan kan, tapi kalau di sini berarti kan fisik. Nah, ini yang kita masih perlu tahu hitungan berikutnya ya. Jadi
bisa jadi lebih dari 3 miliar kan jatuhnya, dan seterusnya. Ini lalu dikutip, ini Agrinas mandat pembangunan fisik, gudang, gerai, dan kelengkapan KDMP. Nah, peneliti KOR Indonesia ini jadi narasumber lain, jadi pengamat ya, Eliza Mardian. Ini dana desa yang selama hampir 10 tahun ini digunakan untuk belanja infrastruktur dan program-program pertahanan pangan di desa, sudah saatnya digunakan untuk kegiatan produktif, bukan lagi sekedar bentuk bantuan pangan untuk mencapai ketahanan pangan. Ini komentar dari peneliti ya, tentu dengan asumsi bahwa yang 10 tahun berjalan ini memang benar-benar dipakai untuk fisik ya. Kita nggak tahu karena di beberapa berita juga memang dana desa ini nggak bisa ya. Menurut saya digenerikkan, ada desa dengan bagus memakai dana desa itu, ada juga yang ada tanda-tanda fraud, kan banyak kasus juga muncul. Jadi kita belum tahu. Nah, namun dengan adanya tuntutan ini berarti Kopdes juga profesionalitas tinggi kalau kata Caca. Jadi jangan sudah dikasih duit ya harus profesional. Nah, kira-kira begitu. Tapi Mbak Caca ya, ini panggilannya ini Mbak Elisa ini ekonom. Ini menurut dia sih bisa mendorong lebih produktif dan kreatif. Secara teoritis begitu ya. Nah, di sisi lain ada pengamat perbankan yang punya penilaian hal lain. Menurut dia, skema kredit di mana Kementerian Keuangan mengalokasikan 40 triliun tiap tahun ya dari anggaran desa untuk membayar cicilan kepada Bank Himbara selama 6 tahun ke depan, itu tidak lazim menurut dia dari sisi perbankan. Dalam skema kredit seperti itu kan Kementerian Keuangan bertindak sebagai penyandang dana yang ditempatkan di Bank Himbara. Nah, untuk disalurkan ke KDMP, tetapi sekaligus Kemenkyu bertindak sebagai pembayar cicilan kredit melalui anggaran desa. Make sense ya? Ini komentarnya bagus menurut saya. Ini nggak jelas nih yang debitur mana, yang kreditur mana, yang naruh duitnya Kementerian Keuangan, yang nyicil Kementerian Keuangan. Nah, siapa debiturnya kayak gitu? Kalau menurut dia, menurut pengamat ini, Pak Paul ini mestinya itu back to back. Back to back itu memang ditaruh duit gitu loh. Itu sebagai kayak jaminan. Back to back itu begitu. Misalnya saya pengusaha, naruh deposito, tapi saya juga minjem. Ini kedua-duanya diberlakukan kaidah sendiri, tapi kan ada jaminannya ini. Itu tetap saja dalam konteks ini mestinya menurut pendapatnya Paul ini yang kredit itu harusnya KDMP gitu. Yang bayar KDMP, bahwa itu jaminan back to back soal lain ya. Ia menambahkan KDMP berhak mengalokasikan anggaran kepada Agrinas Pangan ya, kalau dan seterusnya. Kalau pola seperti itu, risiko macet dapat ditekan. Apapun ya, ini baik dari berita Agrinasnya, kemudian pengamat, kemudian ekonom, dan juga dari Pak Purbaya yang dikutip ini, menurut saya kita masih harus menunggu penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Satu, tentang udah yang sudah ketahuan adalah anggaran desa diturunkan ya. Dari rata-rata 80 menjadi 60 tahun depan. Tahun ini masih dialokasikan sekitar 80, tapi kemungkinan yang terrealisasi nanti hanya 70 karena sudah diperketat. Anggap yang kita 80. Nah, yang 80 ini diturunkan jadi 60 tahun depan. Dari 60 ini 40 untuk Kopdes. Berarti tinggal 20 bagi 80.000 desa. Ini udah tentu desa harus berpikir serius ini karena turun menjadi 1/4-nya jatuhnya kalau dari si desa. Jadi tinggal 25%. Nah, begitu juga kita juga dari berita ini masih akan menunggu kepastian nanti bahwa apakah dana desa itu sudah mulai dari 2025 ini, bukan 26 saja, untuk membayarkan sebagian biaya pembangunan fisik itu. Nah, mudah-mudahan ke depan makin jelas karena sebetulnya kejelasan itu sangat penting ya, karena memotong itu satu hal, apalagi dibuat opini desa ini banyak korup, dipotong, itu menurut saya juga nggak bijak karena ada juga desa-desa yang menggunakan dengan baik. Jadi harus jelas, yang penting kepastian toh buat para pengelola desa. Kalau mereka sudah buat APBDes begini-begini ternyata nggak bisa. Nah, padahal APBDes itu umpamanya juga sudah melakukan, karena biasa kan arus kas, mungkin sudah ada yang dikerjakan, tapi nanti diselesaikan pembayarannya setelah datang dana desa. Nah, ini bisa menimbulkan ketidakpastian dan tidak
tertutup kemungkinan bisa menimbulkan keresahan di kalangan desa ya, baik itu aparat ataupun mitra-mitra dari proyek-proyek pembangunan desa. Mudah-mudahan segera makin jelas dan teratasi masalah yang muncul, semua pihak bisa menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru tersebut.